saya buka di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semua hamba Allah pasti pernah mendapatkan musibah. Saya juga pada awalnya berpikir mengisi ceramah di sini itu, saya pikir itu adalah musibah bagi saya, karena dalam majelis ini saya belum pernah mengisi suatu ceramah atau bahkan khutbah, saya belum pernah, karena ini benar-benar dadakan sekali. Saya menggantikan teman saya tadi, ya kebetulan dia sedang mendapatkan musibah gejala tipes. Semoga Allah menyembuhkan dia. Karena saya belum pernah mencoba mengisi ceramah di suatu majelis, saya anggap diri saya kurang mampu dan aku salah ucap atau salah kata, tapi setidaknya saya mencoba. Itu saya mohon kepada hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah untuk mendoakan teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita, ibu bapak kita yang sedang menghadapi musibah berbagai macam penyakit. Kita hadiahkan Al-Fatihah, kita kirimkan Al-Fatihah kepada mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mengapa Allah menurunkan musibah? Kata musibah dalam Al-Quran itu disebut 10 kali. Salah satu contohnya ayat yang mengatakan musibah itu adalah ma asaba min musibatin illa biiznillah. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 11. Dalam bahasa Arab, kata ma asaba, ma itu artinya apa saja yang menimpa. Terdapat hadis yang menyebutkan bahwa sahabat kami ditimpa oleh angin, hanya oleh angin, tetapi dia menganggap itu sebagai musibah. Ternyata apapun yang terjadi, besar atau kecil, itu musibah bagi mereka yang menganggapnya buruk. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, qalbunya, hatinya akan menemukan jalan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sakit, sehat itu bagi kita sesuatu yang berbeda dan bertolak belakang. Tetapi menurut Allah, sakit dan sehat itu di hadapan Allah itu sama. Orang sakit yang sabar, dia dapat pahala sama besar dengan orang yang tidak sakit lalu dia bersyukur. Karena ternyata musibah itu ada bermacam-macam. Maka dari itu kita bagi musibah itu dalam hadis Nabi dikaitkan dengan qadar atau takdir. Ada yang disebut khairihi wa syarrihi, ada yang baik dan ada yang buruk. Namun ternyata kata baik dan buruk itu persepsi kita, ada dalam pikiran kita. Sakit itu buruk bagi kita. Kita kalau kena penyakit baik atau buruk? Menurut kita itu buruk. Tetapi kalau menurut dokter penyakit kita itu baik bagi mereka. Di kampung itu ada dokter, tapi nggak ada warga yang sakit. Menurut kita itu baik, kita sehat, kita nggak sakit itu sehat. Tapi bagi dokter, bagi perawat, bagi orang-orang yang bekerja di dunia kesehatan, itu adalah suatu yang buruk. Menurut kita baik,
tapi menurut dia buruk. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, baik atau buruk itu hanya persepsi. Dalam bahasa diskusi disebut zon. Muncullah kalimat diskusi dalam riwayat Imam Bukhari, ana inda zonni abdi. Aku berdasarkan persepsi hambaku. Aku berdasarkan persepsi hambaku. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita mengalami sesuatu, apa persepsi kita? Ini contoh biar gampang. Kita kena cubitan, itu terasa sakit, atau kita disenggol sama orang di tepi jalan, atau di pasar, kita tiba-tiba disenggol sama orang. Itu bagi kita menyakitkan nggak? Ya, bagi kita itu sakit. Padahal sebenarnya nggak sakit-sakit juga sih. Cuma karena yang menyenggol kita itu orang yang tidak kita kenal, maka itu terasa sakit bagi kita. Tapi coba kalau kita disenggol atau dicubit orang yang kita suka, orang yang kita kenal, itu kita mungkin gak akan membalasnya, karena ada juga teman yang sekalinya datang mukul kita gak balas mukul, kita gak marah, kita gak menghabisnya. Karena apa? Karena kita mengenal siapa yang mukul kita. Jadi musibah itu tergantung kita kenal siapa yang memberinya. Maka baik dan buruk itu hanyalah akan berubah istilahnya. Baik dan buruk itu akan berubah istilahnya. Allah Ta'ala dengan hambanya menyebut dirinya fa'inni qarib, aku sungguh dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat kepadanya melebihi ulang nadinya. Ulang nadi itu kan ada di leher, ada di tangan. Ada orang yang menyembelih ulang lehernya katanya biar bisa ketemu dengan Tuhannya. Ya, maka kata musibah yang kita sebut baik dan buruk itu hanyalah versi hamba yang tidak kenal Allah. Kalau kita sudah kenal Allah, maka orang-orang yang mengalami suatu kejadian, dia tidak menganggap sesuatu itu hal yang buruk. Kejadian lain, dulu mungkin pernah di sini ada yang ikut bela diri seperti karate atau silat. Disuruh pelatihnya guling-guling, kita guling-guling. Menyakitkan, itu pasti menyakitkan. Dulu saya pernah pramuka untuk menaikkan angkat saya camping di hutan, terus sama dengan kakak pembina itu saya dimarahin, dipukul, ditampar. Tapi saya merasa senang dengan pukulan itu. Karena apa? Karena pukulan itulah yang menaikkan pangkat saya. Beda dengan orang yang tiba-tiba mukul kita tanpa alasan, itu kan beda. Kita bisa melihat persepsi orang yang dipukul ketika mau naik tingkat, mau naik pangkat, mau naik derajat, dengan dibandingkan dengan orang yang tiba-tiba dipukul tanpa alasan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada suatu riwayat hadis Sahih Bukhari. Suatu ketika Ubay bin Ka'ab melakukan suatu safar, melakukan suatu perjalanan. Di tengah perjalanan beliau kehabisan perbekalan. Waktu itu kan belum ada Alfa, belum ada Indomaret. Tiba-tiba mereka di suatu lembah terdapat desa. Di desa itu lengkap semua, ada kepala desa, ada pemukiman, intinya ada pemukiman. Ubay bin Ka'ab menghadiri desa tersebut dan memperkenalkan diri. Kami sahabat Rasulullah berharap dapat bantuan dengan mengatakan, tolong bantu kami, jamu kami dengan makanan. Tapi tidak ada satupun orang desa tersebut yang meminta, yang memberi Ubay
bin Ka'ab makanan. Karena waktu itu Arab Badui mungkin karena mereka terlalu tertutup, bahkan untuk sahabat Nabi saja mereka tidak menganggap. Jadi akhirnya Ubay tidak mengeluh. Beliau mengatakan, ayo kita jalan. Beliau Ubay bin Ka'ab menganggap penolakan itu bukan suatu musibah. Bagi dia belum tentu ditolak itu gagal. Ubay bin Ka'ab akhirnya jalan terus, belum sampai 1 mil, ada orang datang menghampiri Ubay bin Ka'ab dengan kuda yang sedang. Sahabat Muhammad Rasulullah, adakah kamu yang bisa meruqyah? Ubay berkata, saya bisa, dengan syarat 40 ekor domba kasih kami. Yang diruqyah itu ternyata pimpinan desa yang punya ternaknya ribuan. Tentu kalau Ubay bin Ka'ab hanya minta 40 ekor domba, itu kan gak sebanding dengan dia punya ribuan ternak. Oke, lanjut. Ketua suku itu ternyata kena bisa binatang. Lalu Ubay mengobatinya dengan bacaan Al-Fatihah yang telah ditalkinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah ini Al-Fatihah bertahan. Dibacakanlah Al-Fatihah 3 kali, lalu diludahin. Di ludah pertama hilang sakitnya, di ludah kedua hilang panasnya, di ludah ketiga sembuh total. Akhirnya ketua desa ini membayar 40 ekor domba yang telah disepakati sebelumnya. Tapi Ubay sampai saat ini masih bingung. Saat itu juga masih bingung. Upah rupiah ini halal gak ya? Sampai ke Madinah, dia masih lapar, ketemu dengan Nabi. Ubay berkata dan bertanya, "Hai Rasul, apakah halal upah dari rupiah ini?" Nabi tidak langsung menjawab ya atau tidak, tapi Nabi menjawab, "Mana dombamu? Sini makan bareng kami." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita dapat melihat bahwa gagal pertama itu belum tentu musibah bagi kita. Siapa tahu itu anugerah. Coba kalau nggak gitu, Ubay mungkin nggak dapat 40 ekor domba kalau dia tidak ditolak pada desa pertama. Itu satu. Dulu yang senang ke gunung sering ditakutin sama orang tua-tua, hati-hati ada babi hutan, ada anjing liar, ada ular. Kalau di Arab di padang pasir, binatang yang ditakuti itu al-asadu. Al-asadu itu singa. Kalau ketemu singa itu kafilah perjalanan Arab itu macam-macam kemana-mana kabur. Tapi ada satu mantan budak Rasulullah, dia ketemu singa, malah panggil singanya, ya Asad. Jadi dia ketemu singa itu dia nggak anggap musibah. Wah, nyawa saya amin. Wah, mampus nih. Wah, enggak. Dia nggak berburuk sangka kepada Allah. Lillahi ma fis sama wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Maka dia katakan, "Hei singa, aku mantan budak Rasul yang mengabdi kepada Rasulullah. Aku minta menunjuk jalan." Dan ditunjukilah mantan budak Rasul tersebut oleh singa. Ditunjukilah sama singa tersebut jalan sampai ketemu jalan yang besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata semua yang kita hadapi itu tergantung bagaimana cara kita menghadapinya. Kalau kita panik, selesai. Tapi kalau kita tenang, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dalam surat Al-Qur'an ayat 11,
Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya atau kepada kalbunya. Siapa yang yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, Allah akan carikan jalan keluar di kalbunya. Tapi dengan kata kunci kalbu. Jadi mulai hari ini menganggap sesuatu itu harus melihat dengan kalbu. Ada riwayat yang lain dari hadis Imam Bukhari. Suatu ketika Nabi SAW itu kehabisan makanan dan kehabisan air. Kalau kita kehabisan makanan dan kehabisan air, itu musibah bagi kita atau tidak? Itu kan musibah. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Nabi kemudian meminta kepada Allah. Lalu Nabi mendapatkan wahyu, kumpulkan semua makanan yang tersisa. Lalu Nabi doakan, ya Allah, berkahi makanan ini. Semua sahabat memakan semua makanan yang tersisa tadi, tapi masih bisa. Makanan yang tersisa tadi ternyata masih bisa. Berarti makanan banyak atau makanan yang sedikit itu akan menjadi musibah kalau Allah tidak dalam persepsi kita. Lalu dalam kisah hadis Imam Bukhari yang lain, Nabi SAW kehabisan air. Untuk berwudu nggak bisa, untuk minum nggak ada. Lalu Nabi mengambil air dan mendoakan air tersebut. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memahami musibah tidak ada yang dianggap buruk, semua bisa dianggap baik. Ada sebuah ayat dalam surah At-Taubah, Am hasibtum an tutrak. Apakah kamu mengira kamu dibiarkan mengatakan kamu beriman, tetapi kamu belum terbukti di sisi Allah sebagai orang yang berjuang di sisi Allah? Walamma ya'lamillah, Allah belum menyaksikan kamu sebagai orang yang berjuang di sisi Allah, berjuang di jalan Allah. Kalau kita lihat cara kerja imunisasi atau cara kerja vaksinasi, itu kan cara kerjanya dimasukkan virus ke dalam tubuh kita supaya antibodi dalam tubuh kita ini bekerja melawan virus tersebut. Ya, itu adalah teori termudah menjelaskan tentang musibah. Inilah yang kami katakan ajaban lil amrin mu'min. Sungguh ajaib orang-orang yang beriman. Kenapa? Setiap apapun yang terjadi, dia pandang skenario dari Allah. Apapun yang terjadi, itu skenario dari Allah. Perumpamannya seperti anak yang memukul bapaknya, tetapi malah dibalas pelukan. Tetapi beda dengan anak orang lain memukul bapak-bapak, bukannya dibalas pelukan, malah bapakmu mana? Siapa bapakmu? Marah-marah. Karena apa? Karena kita nggak tahu siapa yang mukul kita. Kalau kita tahu siapa yang mukul kita, kita tahu siapa, kita mengenal siapa yang mencuri kita pasti nggak akan membalasnya. Tidak harus sunnah memandang semua yang terjadi itu istilah dengan izin Allah. Namun Bapak Ibu sekalian, izin itu berbeda dengan ridho. Yang menciptakan kekufuran, yang menciptakan kebaikan, yang menciptakan langit, bumi, yang menciptakan Nabi Adam, itu kan Allah. Allah memberi izin kepada iblis, tetapi Allah tidak meridhoi iblis. Allah tidak ridho kepada iblis. Dalam Islam, yang menciptakan kebaikan dan keburukan itu hanyalah Allah. Logikanya begini: kalau Allah menciptakan kebaikan,
dan setan atau iblis menciptakan keburukan, maka ada dua pencipta. Dalam Islam, Maha Pencipta adalah Allah. Maka Allah yang menciptakan baik itu keburukan maupun kebaikan. Sebenarnya tidak ada kebaikan yang benar-benar itu baik, dan juga tidak ada keburukan itu yang benar-benar buruk. Bukankah ada ayat yang mengatakan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat? Berarti tidak semua orang yang taat itu diridhoi Allah. Tidak semua orang yang bermaksiat itu langsung Allah tuntut. Siapa tahu maksiat dia menjadi sebab dia paling taat. Siapa tahu juga taatnya dia menjadi awal maksiatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita menyebut musibah itu ada yang bersifat materi, yang disebut dalam Al-Quran, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi, rasa takut, terus wajur itu ekonomi, perut lapar, kelaparan, nafsu, kurang harta, lalu keempat wal anfus, kekurangan jiwa. Ada orang yang dapat bala. Bala ini kita anggap selalu kesannya negatif. Bala bantuan, ada hal-hal, ada berita yang negatif yang ya perlu dibantu atau apapun. Bala itu kesannya negatif. Bapak Ibu, ada orang yang baru rajin sholat ketika ibunya baru meninggal. Hai nak, kamu harus rajin sholat. Mak ini mau meninggal, senangkanlah mak dalam kubur karena sholatmu. Ibunya meninggal itu bala atau bukan? Ibunya meninggal itu kan termasuk bala. Tetapi meninggal ibunya adalah awal dia dekat dengan Allah. Maka bala ini tidak bisa kita selalu pandang sebagai hal yang negatif. Lalu yang kedua, kalau dalam surat Al-Mulk terdapat ayat khalaqal mauta wa hayata liyabluwakum, segala puji bagi Allah yang menciptakan hidup dan mati. Untuk apa? Liyabluwakum. Ternyata hidup sendiri itu disebut bala. Maka kata bala itu tidak boleh selalu diartikan sebagai kata yang negatif. Yablu dalam kata liyabluwakum bisa diartikan menempa, untuk menempa kamu. Bala itu bisa diartikan sebagai tempaan. Coba kita lihat pedang atau pisau di supermarket atau di toko. Yang paling mahal itu yang tempaannya lama atau yang tempaannya sebentar. Tentu yang kualitasnya bagus itu yang tempaannya lama. Atau coba kita lihat orang-orang sukses di sana, mereka itu ditempa di sekolah itu dengan keras atau dengan bersenang-senang. Tentu mereka ditempa dengan keras. Ternyata benar kata Nabi SAW menyebut ini dengan hadis ajaban lil amril mu'min. Sungguh hebat orang yang beriman, semua yang ada pada dia untuk menaikkan imannya. Wa may yu'min billahi yahdi qalba ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kamu yang the best? Mana di antara kamu yang terbaik, yang bisa ditempa lama dan sukses?
Maka ketika kita nanti ditimpa musibah hari ini atau esok hari atau nanti, maka katakanlah, ya Allah, pasti Engkau menginginkan sesuatu yang baik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa setiap selesai sholat. Diajarkan kepada sahabat Abu Darda, "A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati." Ya Allah, bantu aku, ilhamkan aku untuk bisa bagus-bagus berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, menyempurnakan ibadahku kepadamu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ibadahnya orang-orang yang mendapat musibah itu adalah bersabar. Sabar itu di mana? Apakah di kolbu? Apakah di baju? Sabar. Apakah di tembok? Saya sabar. Atau apakah saya sabar sambil jodoh-jodohin kepala ke tembok. Orang sabar itu kata Imam Zunnun al-Misri, as-sabru adabu syahwat. Orang sabar itu gak suka ngeluh. Kalau masih ngeluh berarti belum bisa disebut sabiri. Jadi mohon perbaiki persepsinya, khususan untuk saya pribadi, umumnya kepada hadirin di majelis yang mulia ini. Semoga semua yang terjadi menjadi awal ridho kita kepada Allah, karena puncaknya adalah ridho. Puncaknya adalah ridho sesuai dengan zikir raditu billahi rabba. Jadi ridho itu menerima apa saja yang Allah berikan kepada kita. Demikian, mohon maaf bila terdapat kekurangan atau salah ucap atau menyinggung perasaan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu